Jadi kalau sudah pembukaan lengkap, beban pecah, maka dilakukan amniotomi. Wow, Beli ada tanda-tanda punya kelelahan, kehabisan tenaga, kontraksi tidak ada yang kuat, maka boleh dilakukan tindakan yang namanya episiotomi. Bu, saya akan melakukan tindakan untuk melebarkan jalan lahirnya ya Ibu ya, tapi Ibu nggak usah khawatir, nanti saya akan bius dulu, jadi nanti tidak akan begitu terasa. Hanya saja mungkin sedikit tidak nyaman saat saya menyuntikkan obat biusnya. Gimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Ya. Bersedia. Ambil lidokain ya, kemudian lindungi kepala janin. Jadi lindungi kepala janin dengan jari tangan kita yang sebelah kiri ya. Lalu di sini makanya kalau sudah sudah amniotomi, sudah periksa dalam gitu kan tahu tangan kita sebenarnya kotor ya. Jadi ya kalau mau menyuntik apalagi gitu ya, mau kasih obat, mau melakukan persalinan yang butuh sterilitas ya harusnya diganti sarung tangannya dengan sarung tangan yang baru. Apalagi ini menggunakan jarum gitu ya, kan melukai selingkuhnya, jadi kemungkinan terinfeksinya kan lebih besar. Kemudian kita lakukan anestesi. Ibu, saya suntikan obatnya dulu ya Ibu ya. Ibu tarik nafas Ibu. Dan suntik ya ke arah mediolateral dengan membentuk kipas nanti ya. Masukkan ya. Kemudian dan yang bekerja satu tangannya ini tetap harus melindungi si kepala janin, karena ini kan kepala janinnya udah mendesak nih di sini ya. Dilindungi kepala janinnya. Aspirasi, pastikan tidak ada darah ya. Kemudian masukkan obat, dorong obatnya sambil jarumnya ditarik keluar ya. Jarumnya ditarik keluar. Jangan sampai jarumnya lepas. Arahkan ke arah atas, jadi membentuk pola kipas kita nyuntiknya ya. Sama kayak kalian katanya sudah belajar handling ya. Iya, benar. Kayak kipas juga polanya. Iya. Kemudian kita aspirasi, masukkan sambil dorong obat ya, sambil menarik jarumnya atau spetnya keluar ya. Jangan sampai lepas jarumnya. Kemudian diarahkan ke bawah ya. Tujuannya apa? Supaya obatnya Menyebar. Aspirasi lagi, harus selalu aspirasi ya, aspirasi. Kemudian masukkan obat sambil menarik jarum ya. Selesai, langsung masuk ke safety box ya. Harusnya dia nggak keluar begini ya say, karena ini hanya pamrong saja. Kemudian kita tunggu sekitar 1-2 menit sampai obatnya bereaksi. Harusnya saya lupa ya, harusnya ada pinset anatomis atau pinset chirurgis, jepit ya bagian perineum ibu. Bu, ini sakit nggak Bu? Ya, Bu ini masih terasa nggak lagi Bu bidan, nggak ada rasanya. Berarti obat sudah Bekerja. Kemudian kita lakukan episiotomi. Tomi. Pegang gunting epis itu seperti ini ya. Bagian yang tebal itu ada di belakang. Jangan ada di depan, jangan guntingnya seperti ini. Nah, gimana mau diguntingnya? Sementara itu bagiannya di sini. Kan susah nih ya. Ya, jadi begini caranya. Tetap yang tangan yang sebelah kiri ini harus melindungi perineum ya. Ibu, ini saya akan lakukan tindakan untuk melebarkan jalan lahirnya ya Ibu ya. Kalau perut Ibu sakit, perut Ibu kontraksi, Ibu kasih tahu saya ya Bu ya. Sekarang perut Ibu sakit nggak Bu? Jadi melakukan episiotomi, menyuntikkan oksitosin, pastikan pada saat di puncak kis sehingga ibunya tersamarkan rasa sakit dari tindakan yang kita lakukan.
terjadi kontraksi atau di puncak kontraksi ya, lakukan episiotomi secara mediolateral sekali gunting. Nah gini ya, seret. Jadi nggak ada nanti ceritanya masukin nggak sabaran, jadi belum masuk semua si gunting ini, di sini digunting, dimasukkan lagi, digunting lagi, itu tidak boleh. Harus sekali. Setelah selesai, kemudian kan ini robek berdarah, maka bekas robekan ini kita dep dengan menggunakan kasar. Dep pakai kasar sampai darahnya tidak terlalu banyak lagi yang keluar. Sambil ibunya terus kita pimpin mengadan. Ayo bu, terus bu ngadan bu. Ya lagi bu, terus lanjutkan asuhan persalinan kala 2 sampai dengan bayinya lahir. Di sela-sela tadi dari amniotomi mau episiotomi dicek DJJ-nya gitu ya. Setelah episiotomi kita cek juga DJJ-nya, pastikan kondisi jarinnya baik. Setelah selesai ya, karena ini cuma sampai tindakan episiotomi, maka alat-alat dibereskan. Sampah yang terkontaminasi atau sampah medis masukkan di sampah medis ya. Kemudian benda-benda yang tajam masukkan ke sensitif. Kemudian apa namanya? Itu hati-hati nanti ya kita ya, karena ada safety box, itu ada beberapa bekas apa namanya? Lidokain tadi yang saya patahkan. Ini lepas dalam cuci dulu ya, kalau benerannya itu dicuci dulu ya, sama tangannya kalau ini banyak darah, bersih dulu sama larutan klorin, baru dibuka secara terbalik. Ini ya, kalau di dalam sana ya kan ini seperti ini ya, apalagi kalau dia pada saat kontraksi benar-benar dia mengencang ya si selaput ketubannya. Kalau diisi air nanti bisa ini beneran, tapi nggak usah pakai isi air. Coba. Jadi ini Pecahkan. kita kan ini di dalam sini ya, di dalam sini kan anggap dia di sini ya, nah di sini kan. Nah. Oh. Dikaretin. Oh iya dari sini. Ya. Ini kan dia di sini nih. Ya kan? Tangan kita yang satu, ini kan tadinya masukkan ini. Ini kita taruh agak di pinggir dan di atas ya. Nih, supaya apa? Supaya dia kalau kita pecahkan benar-benar di tengah-tengahnya buka seperti ini langsung ya muncul gitu ya. Ini agak di samping. Ini dimasukkan seperti ini ya, dimasukkan. Melusur di jari tangan kita sampai di sini. Kemudian pada saat ini sudah di ujung putar sehingga bagian yang tajam menghadap ke selaput ketuban. Lalu jempol kita ini kan ada lengkungannya ya di setengah pohon ini. Jempolnya taruh di lengkungan ini. Ini di dalam sini. Kemudian ibu ini perutnya sakit bu. Kita tunggu beberapa saat ya agar jangan sampai benar-benar di puncak his supaya tidak terlalu deras ya. Kemudian kita torehkan ya sampai dia pecah. Ini robek ya. Kemudian ini tadi jangan langsung keluar seperti ini ya, tapi ini tetap di sini menahan supaya airnya tadi tidak terlalu deras keluarnya ya, berangsur-angsur. Kemudian ini diputar sambil ya sehingga kita bisa sehingga ini keluar seperti cara dia masuk tadi, bagian yang panjang menghadap ke jari tangan dan jari pemeriksa. Kemudian ini nggak langsung kempes dia ya, karena ada kepala janin, ada apa, jadi kita raba, kita cari mana sih tadi robekannya, kemudian kita robek Robek lagi. supaya kalau
bocornya kecil itu kan dia deres tapi sedikit gitu ya keluarnya. Kalau kita lebarkan harusnya jadi tidak terlalu deras lagi. Tapi sambil ditahan kepalanya, sambil kemudian cek di sekeliling kepala janin ini di sini. Karena tadi kalau air yang keluar kan bisa saja ikut di arus air ketuban yang keluar itu kali usahanya Keluar. Jadi dicek sekelilingnya pastikan tidak ada bagian kecil janin yang menunggu, tidak ada tali pusat menunggu. Cek juga warna air ketuban.